Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Guntur Agus Sudianto, NIM 2030770 dari TPPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penambahan serbuk ban bekas sebagai bahan pengisi terhadap kualitas outsole sepatu pantofel. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di dunia. Karet sekarang ini menjadi bahan penting dan aplikasinya terus berkembang. Yang kedua, pada akhirnya menimbulkan masalah karena industri pengolahan karet menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan jika dibuang ke lingkungan. Karena struktur karet yang terikat silang dan adanya bahan penstabil dan adif lainnya, limbah karet membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Kemudian yang ketiga, limbah karet dapat dibentuk kembali dan digunakan sebagai pengisi untuk menggantikan sebagian karet murni pada komponen karet. Penggunaan kembali limbah karet sebagai bahan baku produk dapat membantu memecahkan masalah limbah padat karet, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keseragaman dan stabilitas dimensi produk akhir. Karet daur ulang dapat dicampur lebih cepat daripada karet murni, menghasilkan lebih sedikit panas dan membutuhkan lebih sedikit energi untuk mencampurkan. Namun sifat mekanik karet tracklin yang divulkanisir lebih rendah daripada karet murni karena memiliki elastisitas yang lebih rendah, dan karet baru dapat mengurangi kekuatan tarik atau breaking stress, perpanjangan putus, dan tekanan gesek atau erosi dari produk akhir. Selanjutnya yaitu karet daur ulang dapat digunakan untuk memproduksi produk karet yang tidak memerlukan kekuatan tinggi seperti sol luar. Sifat fisik dan pengolahan karet reklamasi dapat ditingkatkan dengan pencampurnya dengan karet murni. Kemudian rumusan masalah dan batasan masalah. Untuk rumusan masalah, yang pertama, limbah ban bekas yang di recycle menjadi bahan pengisi pada produk outsole sepatu pantofel. Kemudian pengaruh penambahan serbuk ban bekas sebagai bahan pengisi. Yang ketiga, kualitas produk yang dihasilkan. Untuk batasan masalahnya sendiri yaitu serbuk ban bekas yang digunakan sebagai bahan pengisi pada pembuatan outsole sepatu pantofel. Tujuan yang pertama yaitu agar mahasiswa mengetahui arti recycle. Yang kedua yaitu produk-produk hasil dari recycle limbah ban bekas, khususnya pembuatan outsole sepatu pantofel. Jadi nanti bisa mengetahui penambahan ban bekas terhadap kualitas outsole sepatu pantofel nantinya. Kemudian untuk manfaat, dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan yang berguna bagi mahasiswa atau pembaca, serta dapat mengurangi limbah ban bekas menjadi barang yang berguna dan menjaga lingkungan dari dampak limbah ban tersebut. Kemudian untuk tinjauan pustaka, yang pertama yaitu karet merupakan tanaman perkebunan tahunan berbentuk pohon dengan batang lurus. Untuk mengekstrak karet alam, batang pohon karet disadap untuk menghasilkan getah berwarna kekuningan yang disebut lateks. Pohon karet pertama itu hanya tumbuh di Brasil, Amerika Selatan. Tapi setelah percobaan berulang-ulang oleh Henry Wicks, pohon itu berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, di mana tanaman itu sekarang begitu luas sehingga banyak digunakan, sehingga sampai sekarang Asia merupakan sumber karet alam. Pohon karet pertama kali dibudidayakan pada tahun 1976 di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pohon karet pertama di Indonesia ditanam di kebun raya Bogor. Untuk sumber utama karet itu berasal dari pohon karet Hevea brasiliensis. Kemudian yang kedua, ban terbuat dari bahan karet atau polimer yang sangat kuat yang diperkuat dengan serat sintetis dan baja yang sangat kuat, sehingga menghasilkan bahan dengan sifat yang unik seperti kekuatan tarik yang sangat tinggi, kemudian kelenturan dan kekuatan geser yang tinggi pula.
Nah, untuk bahan sendiri ya adalah bahan adalah produk karet yang diproduksi secara massal dan juga merupakan komponen terpenting dari kendaraan. Nah, penggunaan karet alam dan sintetis banyak digunakan dalam industri ban tersebut. Nah, ban ini pada secara esensial merupakan suatu komposit karet. Ban dibuat dari beberapa komponen terpisah seperti thread, inner liner, base, flange, dan lain-lain. Bahan bekas tidaklah murni, tetapi terdiri dari bahan pengisi dalam proporsi yang tinggi seperti campuran elastomer dan berbagai bahan aditif tergantung jenis ban. Nah, untuk ban radial dicampur dengan karet sintetis tetapi memiliki jumlah karet alam yang lebih tinggi, 2 kali lipat dari pohon karet alam untuk pembuatan non radial. Kemudian ada ban tipe besar kurang baik apabila dibuat dengan bahan karet jenis sintetis yang lebih banyak. Dan yang ketiga ini serbuk ban bekas. Nah, serbuk ban bekas ini adalah jaringan 3 dimensi atau produk ikatan silang dari karet alam dan karet sintetis yang diperkuat dengan karbon hitam yang sama reaksi, yang dapat mengalami pengembangan swelling dan perendahan atau softening dari serbuk ban bekas. Nah, serbuk ban bekas diproduksi dalam bentuk butiran secara kecil dari ban bekas dengan ukuran tertentu dan digunakan untuk memodifikasi bahan sebagai pengisi. Nah, sifat-sifat produk bahan bekas yang dapat mempengaruhi interaksi dalam proses pembuatannya yaitu seperti ukuran vertikal, spesifikasi area, permukaan, dan komposisi kimia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu serbuk bahan bekas dibuat dari ban yang dihasilkan melalui beberapa proses, yaitu yang pertama sistem penggilingan suhu normal, yang kedua sistem penggilingan kriogenik, yang ketiga sistem penggilingan lingkungan basah. Selanjutnya itu bahan pengisi. Bahan pengisi adalah bahan yang digunakan untuk menentukan sifat bahan yang diinginkan, yang juga bertindak sebagai bahan pengisi penguat. Ada 2 jenis bahan pengisi dalam proses pengolahan karet. Pertama, bahan pengisi yang tidak aktif. Nah, untuk bahan pengisi tidak aktif ini hanya meningkatkan kekerasan dan kekuatan karet yang dihasilkan saja, tetapi mengurangi kekuatan dan sifat lainnya. Untuk menggunakan harga karet yang dihasilkan biasanya digunakan bahan pengisi yang dibuat ini. Nah, karet karena bahan seperti kaolin, lempung, kalsium karbonat, magnesium karbonat, barium sulfat, dan barit itu harganya murah, sehingga bahan pengisi ini banyak digunakan untuk menekan harga. Kemudian ada bahan pengisi aktif atau mat. Contohnya itu ada karbon hitam, silika, aluminium silikat, dan magnesium silikat. Nah, bahan ini dapat memberikan kekerasan ketahanan suhu, baik ketahanan abrasi dan ketahanan patah yang tinggi pada karet yang dihasilkan. Pengisi aktif dan lembaran dapat ditawarkan dalam campuran sebagai alternatif penghemat biaya juga. Nah, soal sepatu adalah bagian bawah sepatu yang merupakan unsur penentu kualitas sepatu. Kualitas sol karet sebagai bagian dari sepatu dan alas kaki terutama ditentukan oleh sifat fisiknya seperti tekan putus, kepanjangan putus, kekerasan, tekanan konstan, berat, jenis ketahanan, serta lentur. Nah, kemudian untuk metodologi penelitian ini dilakukan di Politeknik Jakarta pada tanggal 12 September sampai 30 September 2022. Nah, untuk alatnya itu terdiri dari mesin turamil, kemudian ada crash, molding, rometer, rubber cutting, termogan, timbangan digital, gunting, penggaris, jangka sorong, thickness, rometer, tin abrasion tester, dan tensile strength. Nah, kemudian untuk formulasi bahan outsole sepatu pantofel sendiri itu menggunakan karet butil itu sebanyak 15 PR sebagai elastomer, kemudian ada karet stirena butil sebanyak 50 PR sebagai elastomer, kemudian ada reklam rubber sebanyak 35 PR sebagai elastomer juga. Nah, selain elastomer, reklam rubber ini sebagai bahan pengisi. Nah, reklam rubber ini dibuat dengan bahan bekas tadi.
yang telah diolah sebagai bahan pengisi untuk mengurangi biaya dan memperbaiki sifat pada suatu pantofel. Kemudian untuk bahan aktif yang digunakan yaitu meliputi SiO2 sebanyak 30 PR dan CaCO3 sebanyak 10 PR. Nah, kedua bahan ini sebagai filler. Kemudian ada carbon black, ini juga sebagai filler. Nah, untuk SiO2 ini sebagai reinforcing filler dan carbon black juga reinforcing filler. Untuk CaCO3 ini non-reinforcing filler. Kemudian ada mineral oil sebanyak 45 PR sebagai plasticizer, ada BHT 2 PR sebagai antioksidan, ada PEG 4000 sebanyak 6 PR sebagai processing acid. Untuk aktivatornya itu menggunakan GNO sebanyak 5 dan asam stearat sebanyak 1 PR. Kemudian untuk primary accelerator menggunakan MBT sebanyak 0,5 PR dan MBTS sebanyak 1 PR. Kemudian untuk secondary accelerator menggunakan MBT sebanyak 0,05 PR dan terakhir yaitu sulfur sebanyak 2,5 PR sebagai vulcanizing agent. Nah, selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu penyusunan formulasi kompon karet atau suatu pantofel. Nah, formulasi kompon ini disusun dengan perkumpulan basis karet 2 kg. Pada vulkanisat hitam harus ada antioksidan, processing acid ada dengan jumlah relatif dan berat kompon total. Sistem vulkanisasi filler menggunakan jumlah bebas atau sesuai keinginan. Untuk hasil formulasi yang telah disusun harus mempunyai parameter yaitu kemampuan proses compounding dan setting atau pencetakan atau molding, waktu vulkanisasi parameter maksimal 5 menit dan sifat fisik sesuai suatu pantofel. Kemudian selanjutnya yaitu proses penimbangan bahan karet. Nah, bahan karet ketiga tadi yang meliputi karet butil, rubber, dan karet styrofoam butil dipotong menggunakan mesin rubber cutting untuk memudahkan dalam proses penimbangan. Lalu bahan tersebut dimasukkan dalam kantong plastik dan diberi identitas karet seperti nama karet dan berat karet. Selanjutnya proses penimbangan bahan aktif kompon. Nah, untuk bahan aktif kompon yang digunakan yaitu SiO2, CaCO3, carbon black, mineral oil, BHT, PEG, 4000, GNO, asam stearat, MBTS, dan DD dan sulfur dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi identitas, beri nama dan bahan dan berat juga. Bahan aktif kompon tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Untuk bahan cepat sedang yang digunakan berupa MBT dan TS dengan bahan cepat berupa TBT serta vulcanizing agent berupa sulfur yang ditempatkan pada satu tempat kantong plastik terpisah. Nah, yaitu proses compounding. Nah, proses compounding ini terdiri dari tiga tahap. Yang pertama yaitu mastikasi, kemudian masak bersatu dan masak kedua. Nah, untuk mastikasi sendiri yaitu pertama mesin rommel dilakukan sesuai dengan SOP, kemudian jarak roll diatur sebesar 6 mm. Nah, bahan karet dimasukkan secara bersamaan, bahan karet digiling sampai tercampur rata membentuk lembaran kasar dan sesekali dipotong dengan pisau kompon agar proses mastikasi berjalan secara optimal. Nah, waktu disesuaikan dengan proses serta suhu kompon diukur dan dijaga tidak lebih dari 80 derajat Celcius. Setelah itu proses dan hasil diamati secara setelah itu proses dan hasil diamati. Kemudian ada master batch 1. Nah, lembaran karet yang telah dimastikasi tadi digiling dengan rommel dengan jarak tebalan 2 mm. Nah, kemudian dimasukkan carbon black sedikit demi sedikit dan dimastikasi dengan menambah mineral oil. Kemudian lembaran kompon yang ada pada dinding roll beberapa sisi disobek dan digulung untuk dispersi dan distribusi additif lebih optimal pada bahan karet. Kemudian
CaCO3 dimasukkan sedikit demi sedikit dan diverifikasi juga. Selanjutnya dilakukan penambahan bahan yaitu PHT, PEG, 4000, CNO dan asam syarat secara bergantian, dan dilakukan pengulangan sama seperti langkah sebelumnya waktu menyelesaikan kondisi proses. Nah, suhu dijaga tidak lebih dari 20 derajat Celcius. agar tidak terjadi pengusahan atau sourcing. Kompon karet digiling sampai tercampur sempurna, kemudian dikeluarkan dari mesin turbamil. Kompon karet didinginkan dan disimpan dalam suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian untuk master plate 2, master plate 2 ini dengan cara master plate 1 tadi digiling dengan menggunakan turbamil dengan tebalan 5 mm, kemudian menambahkan bahan cepat sedang yaitu MBT dalam mesin turbamil, dan lembaran kompon yang ada pada dinding roll beberapa dicoba dan digulung untuk dispersi dan distribusi additif lebih optimal pada lembaran kompon karet. Selanjutnya MBTS atau pemerat cepat sedang dan penambahan DMD atau pencepat cepat, dan terakhir yaitu sulfur sebagai organizing agent dimasukkan secara berurutan ke dalam mesin turbamil. Nah, waktu menyesuaikan kondisi proses dan suhu dijaga agar tidak lebih dari 80 derajat Celcius. Nah, untuk menjaga terjadi pengusahaan atau sourcing, selanjutnya kompon harus digiling sampai tercampur sempurna, kemudian dikeluarkan dari turbamil. Nah, lembaran siap untuk proses selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengujian barometer, pembuatan sampel, pengujian barometer. Untuk pembuatan sampel sendiri yaitu lembaran kompon karet yang telah diperoleh tadi digiling dengan menggunakan turbamil mencapai ketebalan 5 mm. Nah, untuk mengukur ketebalan meter ini menggunakan alat thickness, kemudian dicuplik sampel diambil pada 3 titik yang berbeda yaitu sisi tengah, kanan, dan kiri. Selanjutnya dipotong membentuk lingkaran dengan diameter 4 cm sebanyak masing-masing 1 buah pada sisi tengah, kanan, dan sisi kiri. Kemudian uji barometer diberi identitas dengan menggunakan kertas label. Sisa kompon dapat digiling dengan turbamil mencapai ketebalan 6 mm. Kompon tersebut dipotong membentuk persegi panjang sebanyak 6 buah untuk dicetak. Nah, untuk pengujian barometer sendiri yaitu menggunakan alat barometer. Antara alat dititipkan sesuai dengan SOP yang ditentukan. Alat uji barometer dan software disetting sesuai dengan data yang dibutuhkan. Kemudian sambil diletakkan di atas rotor alat uji barometer, stator ditutup dan pencetakan akan berjalan secara otomatis. Nah, setelah selesai dilakukan pengujian, hasil pengujian dicetak dan mesin dimatikan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kemudian proses selanjutnya yaitu shaping atau pencetakan atau molding. Nah, untuk proses pembentukan atau shaping atau manifold dilakukan pada mesin press molding. Nah, mesin press molding ini dengan cara dihidupkan dan disetting pada tekanan dan suhu sesuai dengan ketentuan. Sampel diletakkan pada mold, kemudian produk karet yang telah dibentuk diangkat dan didinginkan dari mold, dan dilakukan pengujian sifat fisik atau sepatu novel. Nah, yang pertama yaitu uji kekerasan yaitu menggunakan alat barometer dengan cara sampel diletakkan di atas meja, kemudian alat barometer ditancapkan di atas sampel sebanyak 3 kali pada letak yang berbeda. Ketika hasil tersebut diamati dan dirata-rata. Kemudian ada uji kekuatan tarik. Uji kekuatan tarik ini menggunakan alat mesin UTM atau Universal Testing Machine. Mesin UTM ini dengan software pengujian dengan cara dititipkan spesimen yang sebelumnya telah dibuat dengan ukuran yang telah ditentukan sesuai asal dijepit pada mesin UTM. Data dimasukkan pada software dan dipilih jenis uji kekuatan tarik.
kemudian klik hero agar pada awal pengujian dimulai dari 0, kemudian klik tes pada software, pengujian akan terhenti secara otomatis setelah spesimen putus atau pengujian dilakukan 5 kali. Data kemudian disimpan dan dicetak. Kemudian ada uji kemuluran. Uji kemuluran ini sama menggunakan mesin UTM. Ada antara spesimen yang sebelumnya telah dibuat dengan ukuran yang telah ditentukan sesuai SNI, dijepit pada mesin UTM. Data dimasukkan pada software dan dipilih jenis uji kemuluran, kemudian klik hero, lalu klik tes pada software, dan pengujian akan dilakukan secara otomatis. Setelah spesimen uji putus, data disimpan dan dicetak. Untuk pengujiannya ini dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian ada uji ketahanan abrasi. Nah, uji ketahanan abrasi ini menggunakan alat abrasion tester. Nah, dengan cara spesimen membentuk kubus tibor sehingga berbentuk tabung dengan ketebalan yang telah ditentukan. Ini menggunakan SNI 778 tahun 2017 tentang soal karet cetak. Kemudian spesimen ditimbang, dicatat sebagai berat awal. Nah, alat abrasion tester ini dihidupkan dan dengan menekan tombol power. Alat tersebut disetting pada 4 putaran atau setara dengan berjalan sejauh 4 meter. Nah, spesimen ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan, kemudian tekan start, kemudian mesin akan berhenti secara otomatis. Setelah menempuh 84 kali putaran, spesimen diambil, kemudian ditimbang kembali dan dicatat sebagai berat air. Kemudian ada uji kuat copek. Uji kuat copek sendiri ini menggunakan mesin UTM, sama seperti uji kuat tarik dan ukuran. Ini menggunakan SNI 078 tahun 2009. Dan cara spesimen dipotong ukuran yang telah ditentukan sesuai SNI tersebut, kemudian dijepit pada mesin UTM. Spesimen dibentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 60 mm dan lebar 9 mm. Nah, kemudian dilubangi pada titik tengahnya. Data dimasukkan pada software dan dipilih jenis uji kuat copek. Kemudian klik hero, kemudian klik tes pada software. Kemudian pengujian dilakukan secara otomatis. Setelah spesimen terputus, data bisa disimpan dan dicetak. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali. Yang terakhir yaitu dari diagram alir. Nah, dari proses yang telah dijelaskan tadi bisa dibuat diagram alir berikut. Mulai ini dari persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan formulasi, kemudian karet dan aditif ini ditimbang. Setelah itu proses modifikasi dan mixing atau compounding. Nah, proses ini menghasilkan barang atau keluaran atau output berupa kompon. Nah, kompon ini selanjutnya diproses menggunakan kompon ini selanjutnya bisa diproses shaping dan vulcanizing atau pembentukan atau sepatu pantofel. Selanjutnya keluarannya itu berupa produk atau sepatu pantofel. Nah, untuk keluaran ini nanti apakah reject ataukah nanti produknya berhasil, ini nanti diuji. Yang tadi ada 5 pengujian kalau tidak salah tadi. Nah, setelah selesai bisa diproses finishing. Itu bisa dilakukan yaitu trimming, yaitu pada sisa-sisa pada pinggiran apa itu sepatu atau pantofel itu nanti dirapikan dengan menggunakan solder atau bisa dipotong manual agar hasil lebih rapi. Nah, terakhir yaitu penutup. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf.